Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi, Uncle Gun. Selamat pagi, Pak Gun, selamat pagi semua. Iya, Selamat pagi, Ibu. Tuhan. Kita pagi ini akan belajar bersama-sama lagi. Kita akan mulai renungan pagi kita dari Lukas 17, yang mana masih kayaknya ada sambungannya dengan apa yang dikasih Uncle kemarin. Jadi kita coba apa yang bisa kita dapatkan hari ini. Mari kita baca sama-sama. Di 17 Lukas 17 ayat 1, di sana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa penyesatan itu akan ada dan akan terjadi. Tapi dikatakan juga bahwa siapa yang mengadakan penyesatan itu akan mengalami celaka. Nah, terus di Matius 18 ayat 7 juga yang sama, firman Tuhan Yesus di sini dikatakan celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah. Oh, ini kok diulang sama Yud? Ya, jadi ini ulang. Harusnya Matius 24 ayat 4 ini. Jadi kalau di Matius 24 ayat 4, Sonder ada yang ingat apa di sana dibilang? Kalau ingat, tapi kalau mau buka boleh mau ingat lah, Uncle Gun. Iya, Matius 24. Sebentar biar di copy ayat dulu. Matius 24 ayat 4. Oh, supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, Uncle Gun. Iya. Waspadalah. Dalam Ya. bahasa itu watch kalau salah ya, Uncle Gun. Betul. Karena Ya, maaf ya. Uncle Gun. Nah, ini lagi di copy kayu. Oke. Kita lanjutin. Jadi kalau di Matius 24, Tuhan Yesus bilang, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi penyesatan itu kan pasti ini. Penyesatan itu pasti. Tapi murid-murid dikasih tahu sama Tuhan waspada. Kalau waspada artinya apa, Tin? Waspada harusnya kita tidak tidur kan, berjaga-jaga. Betul, Uncle Gun. Ya, jadi dari Matius 24 ayat 4 kita coba turun lagi. Nah, kalau di Lukas 21 ayat 8 masih Tuhan Yesus yang berfirman, waspadalah supaya jangan disesatkan. Jangan disesatkan sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia dan saatnya sudah dekat.
Nah, di sini penekanannya adalah janganlah kamu mengikuti mereka. Jadi kalau ada orang yang menyesatkan, orang yang apa, mau menipu kita, karena kita kan tiap hari belajar, kita akan tahu, kita tidak boleh mengikuti. Jadi kita harus menjauhi, menghindar dari orang-orang yang sengaja membawa kita ke dalam penyesatan. Nah, sekarang ada dari kutipan Roh Nubuat, ada yang ingat buku Roh Nubuat apa yang waktu ditulis sangat dihalangi oleh setan? Itin ingat? Great Controversy, Uncle Gun. Ya, Great Controversy. Hah? Oh, itu Eca ya? Eca. Terima kasih, Eca. Nah, itu kutipannya kita dapatkan di sini ya. Jadi kita mesti tahu. Kalau kita sudah tahu bahwa buku ini waktu ditulis saja dihalang-halang, maka kita sekarang harus sangat menghargai isi buku itu kan. Kenapa buku yang satu ini kok sangat dihalang? Itu yang harus kita cari tahu. Nah, kutipannya di sini. Supaya kita tidak, kira-kira di sini enggak. Umat Tuhan enggak boleh main kira-kira kan. Umat Tuhan itu harus pasti. Kalau di LS 88 kita mulai di 338.3. Eca, boleh baca Eca? Bisa, Uncle. Ya, silakan Eca. Dari Tetap saja doa yang sungguh-sungguh dari teman-teman saya naik ke surga untuk saya. Dan segera sensasi menusuk terasa di anggota tubuh saya. Dan saya memuji Tuhan bahwa saya bisa menggunakan mereka sedikit. Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa yang setia dari anak-anaknya dan kuasa setan dipatahkan. Malam itu saya sangat menderita, tetapi hari berikutnya saya cukup kuat untuk pulang. Selama beberapa minggu saya tidak bisa merasakan tekanan tangan atau air yang paling dingin mengalir ke kepala saya. Saya bangun untuk berjalan, saya sering terhuyung dan terkadang jatuh ke lantai. Dalam kondisi ini saya mulai menulis The Great Controversy. Awalnya saya bisa menulis 1 halaman sehari dan kemudian beristirahat 3 hari. Tetapi ketika saya maju, kekuatan saya meningkat. Rasa kebas di kepalaku sepertinya tidak membekas di bentar aja. benakku. Sebelum aku menutup pekerjaan itu atau volume 1, efek guncangan itu benar-benar meninggalkanku. Oke, terima kasih Eca. Bentar, kalau di kalimat ini belum selesai, belum kelihatan kan? Nah, di berikutnya coba Eca baca lagi. Ya, Uncle Gun? Sekarang lanjutin Eca. Oh ya. Di 339.1. Oke. Pada saat konferensi di Battle Creek pada bulan Juni 1858, Sister Hutchins yang sekarang tidur di dalam Yesus sangat menderita penyakit dan kami semua merasa bahwa ia akan turun ke kubur kecuali Tuhan harus mengangkatnya ke atas. Sambil berdoa untuknya, kuasa Allah ada di atas kita semua, dan ketika itu datang kepada saya. Saya diangkat dalam penglihatan. Dalam penglihatan itu ditunjuk bahwa dalam serangan tiba-tiba di Jackson, setan bermaksud untuk mengambil hidup saya untuk menghalangi pekerjaan yang akan saya tulis.
tetapi malaikat Allah dikirim untuk menyelamatkan saya. Saya juga melihat antara lain bahwa saya seharusnya memiliki kesehatan yang lebih baik daripada sebelum serangan di Jackson. Terima kasih, Cak. Jadi Jackson ini bukan nama orang ya. Ini Kakak Ayut kemarin kasih tahu Jackson itu ternyata nama tempat. Saya pikir dulu. Nah ini saya cari yang sama di LS 163.3 ini diulangi, tapi biar saya yang baca ya. Dibaca, orang sudah ditulis. Pada saat konferensi, nah sama, saya ditunjukkan dalam pernyataan bahwa serangan tiba-tiba di Jackson, setan bermaksud untuk mengambil hidup saya, untuk mengalami pekerjaan yang akan saya tulis. Tetapi malaikat Allah dikirim untuk menyelamatkan saya. Saya juga melihat antara lain bahwa saya harus diberkati dengan kesehatan yang lebih baik daripada sebelum serangan itu. Jadi dengan dua kutipan ini sangat meyakinkan kepada kita bahwa setan itu sangat tidak senang kalau Nyonya Wahid membeberkan sejarah dia. Karena apa? Kalau musuh itu sudah ditelanjangi atau tipuannya, maka di belakang hari untuk kita akan bisa menghindar dari jeratnya, kan itu. Jadi makanya setan itu sangat marah kepada Nyonya White. Nah, ini kita datang ke Kisah 4 ayat 17, di sini tertulis, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersebar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun, ya, dengan siapapun dalam nama itu. Jadi ini sekarang yang mengancam siapa? Anak buahnya setan kan? Tapi dalam hal ini adalah orang-orang Farisi mengancam kepada murid-murid. Karena waktu itu apa? Murid-murid setelah peristiwa Pentekos kan mulai mengabarkan kepada rakyat bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Tapi pemimpin-pemimpin sangat menentang kan? Pemimpin tidak mau orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia mengancam. Kemudian di Amsal 21:15 di sana tertulis, melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi kehancuran untuk orang yang melakukan kejahatan. Jadi sudah dibilang oleh Nabi Tuhan bahwa orang yang melakukan kehancuran, yang buat destruction ini, yang melakukan iniquity nantinya akan menerima kehancuran. Dan kita tahu sekarang yang sedang direncanakan oleh orang-orang besar dunia adalah menghancurkan manusia kan, menipu dan membinasakan. Nah, jadi kita teruskan saja gimana nanti kira-kira yang kita dapat dari perenungan pagi ini. Kita datang ke sisi 604.2. Selamat pagi Itin, tolong dibaca Itin. Selamat pagi Uncle Gun, Itin baca ya. Yo. GC 604.2. Ketakutan adalah perkara yang akan dihadapi oleh dunia ini. Kuasa-kuasa duniawi yang dipersatukan melawan perintah-perintah Allah akan memutuskan bahwa baik kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, Wahyu 13:16 harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan gereja dengan cara memelihara hari Sabat palsu. Semua yang menolak
menyesuaikan diri akan dikenakan hukum sipil dan akhirnya akan dinyatakan bahwa mereka pantas dihukum mati atau ancaman manusia. Sebaliknya terhadap hukum Allah yang memerintahkan hari perhentian, Pencipta menuntut penurutan dan mengancam dengan murka Allah bagi semua yang melanggar ajaran-ajaran hukum itu. Nah, terima kasih, Tin. Sama-sama, Uncle. Jadi di sini kita melihat kan ada dua kubu. Satu kubunya setan dan pengikutnya, satu dari Tuhan Pencipta. Ya. Nah, jadi kita harus memilih di mana kita harus berada. Betul. Karena masing-masing memiliki sanksi kan. Ya. Kalau takut manusia, kita mati, tapi mati sementara. Tapi kalau kita melanggar perintah Tuhan, matinya mati selama-lamanya. Jadi kita tahu, makanya sekarang kita enggak boleh kecil hati, enggak boleh gentar. Jadi kita sekarang sudah benar-benar kayak Sadrak, Mesak, Abednego kan. Jadi kita sudah melihat tanda-tanda patung itu hampir selesai. Benar kan? Iya. Nah, nanti tinggal kita tiba di saatnya upacara pentahbisan, waktu kita disuruh pilih, nah, Minggu, Sabat. Minggu, Sabat. Minggu, Sabat. Kita sudah pasti. Iya. Sampai mati saya akan tetap pilih Sabat. Sabat. Tuhan hari kan? Oke. Tuhan. Kita teruskan. Ya, nah, ini Tuhan Yesus di Matius 10 ayat 28 berfirman, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini yang harus kita takuti. Karena Tuhanlah yang memiliki jiwa raga kita. Jadi kita keluarga Present sudah tetapkan pilihannya di Matius 10 ayat 28. Sekarang kita datang ke kutipan yang sering kita bicarakan, RH 18 Maret 84 paragraf 8. Selamat pagi Pak Jeffrey Toniman. Halo Pak Jeffrey. Selamat pagi Mas Gun. Nah, boleh dibaca Pak Jeffrey di sini. Boleh. Tuhan memiliki kontroversi. Tuhan memiliki kontroversi dengan umatnya di hari-hari terakhir ini. Dalam kontroversi ini, orang-orang yang berada di posisi yang bertanggung jawab akan mengambil jalan yang berlawanan langsung dengan yang dikejar oleh Nehemia. Mereka tidak hanya akan mengabaikan dan membenci Sabat sendiri, tetapi mereka akan berusaha untuk menjauhkannya dari orang lain dengan menguburkannya di bawah sampah adat dan tradisi. Di gereja-gereja dan di dalam pertemuan besar di udara terbuka, para pendeta akan mengimbau kepada rakyat perlunya menjaga hari pertama dalam seminggu. Ada malapetaka di laut dan di darat. Dan malapetaka ini akan meningkat. Satu bencana mengikuti yang lain. Dan kelompok kecil pemelihara Sabat yang teliti akan ditunjukkan sebagai orang-orang yang membawa murka Allah ke atas dunia dengan mengabaikan hari Minggu mereka. RH 18 Maret 1844 part 8. Terima kasih Pak Jeffrey. Jadi ini nanti apa yang dilakukan oleh pemimpin gereja ini persis enggak dengan di kisah 4 tadi? Sangat persis. Iya kan? Jadi adanya bencana yang sekarang dimulai dengan COVID ini, nanti akhirnya mereka akan tidak malu dan ragu lagi untuk bilang kepada anggotanya, kita harus pelihara hari Minggu, kita harus berbakti di hari Minggu. Nah,
inilah yang akan terjadi. Sekarang belum aja, tapi ini apa yang sudah dinubuatkan pasti akan terjadi. Jadi kita sudah melihat lebih dulu, karena memang selalu kan dari zaman ke zaman itu ada umat Tuhan yang pilih setia kepada Tuhan. Seperti zamannya Nabi Elia. Di sana masih kelihatannya nggak ada, tapi ternyata ada 7.000 kan, 7.000 orang. Salah satunya adalah Elisa yang terpanggil menjadi penggantinya Nabi Elia. Nah, di sini pun kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk dunia, kelompok Present Truth ini nggak ada apa-apanya, kayaknya nggak ada, kayak sebutir pasir mungkin. Nah, tapi tetap ada kan, dan itulah posisi kita sekarang benar-benar sudah dikasih tahu dengan apa yang akan dan segera akan terjadi di depan kita. Kita teruskan di paragraf 9-nya Pak Jeffrey. Teruskan. Karena masih ada hubungannya. 9. Setan, bukan, setan mendesak. Iya, ini setan mendesak. Setan mendesak kepalsuan ini agar ia dapat menawan dunia. Adalah rencana untuk memaksa pria menerima kesalahan. Dia mengambil bagian aktif dalam penyebaran semua agama palsu dan tidak akan berhenti dalam upayanya untuk menegakkan doktrin yang salah. Di bawah semangat keagamaan, orang-orang yang dipengaruhi oleh rohnya telah menciptakan siksaan yang paling kejam bagi sesamanya dan telah memberikan penderitaan paling mengerikan bagi mereka. Setan dan agen-agennya masih memiliki roh yang sama, dan sejarah masa lalu akan terulang di zaman kita. Nah, sekarang sangat jelas kan bahwa apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Tetapi bedanya akan ada peningkatan kekejaman itu. Ya kan? Ya. Jadi kalau dulu Roma menganiaya orang-orang Protestan, sekarang kita dapat gambaran bahwa dua kuasa itu bersatu menganiaya orang-orang pemelihara hari Sabat Tuhan hari ke-7. Itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini kita sekarang beralih ke last day event. Saya baca ya. Kaum Protestan akan bersekutu dengan kuasa Roma. Kemudian akan ada satu undang-undang yang menentang hari Sabat dari penciptaan Allah. Barulah Allah akan melaksanakan pekerjaannya yang ajaib di bumi. Jadi urutan peristiwanya ialah orang Protestan bersatu dengan Roma, kemudian mereka buat undang-undang, dan undang-undang itu menekan umat-umat yang setia. Barulah setelah itu Tuhan akan tunjukkan kuasanya bagaimana memberi kayak peristiwa di padang belantara zaman Israel kuno. Tuhan sanggup untuk memeliharakan umatnya kan. Jadi kita tidak perlu ragu mengikut jalan Tuhan ini. Nah, seterusnya kita datang di RH ini. Di RH Juni 1 1886 paragraf 13. Dan inilah agama yang mulai dipandang oleh Protestan dengan begitu banyak bantuan dan yang pada akhirnya akan disatukan dengan Protestan. Namun persatuan ini tidak akan dipengaruhi oleh perubahan dalam agama Katolik. Karena Roma tidak pernah berubah. Dia mengklaim infabilitas. Infabilitas ini tidak bisa berdosa kalau saya cari di iman bebasnya. Adalah Protestan yang akan berubah. Adopsi ide-ide liberal pada bagiannya akan membawanya ke mana ia dapat memegang tangan Katolik. Alkitab, hanya Alkitab adalah dasar dari iman kita, adalah seruan Protestan pada zaman Luther. Nah, jadi kalau zaman Luther, orang-orang ini
mempertahankan Alkitab dan hanya Alkitab. Tapi sekarang nyatanya kebanyakan orang Protestan justru bergandengan tangan dengan Roma. Nah, jadi kita lihat seterusnya. Sementara umat Katolik berseru para bapak, adat, dan tradisi. Jadi pedomannya orang Katolik adalah kebiasaan bapak-bapak dan adat dan tradisi. Persis seperti orang-orang Farisi kan. Nah, sekarang banyak orang Protestan merasa sulit untuk membuktikan doktrin mereka dari Alkitab. Tetapi mereka tidak memiliki kebenaran moral untuk menerima kebenaran yang melibatkan salib. Nah, jadi kita dapat penjelasan sedikit mengenai kenapa Protestan mengikuti Roma. Karena agama Kristen, agama Kristus itu melibatkan salib, dan salib inilah yang mereka hindari. Karena itu mereka dengan cepat datang ke daerah kekuasaan umat Katolik dan dengan menggunakan argumen terbaik yang mereka miliki untuk menghindari kebenaran, mengutip kesaksian para bapak dan adat istiadat dan ajaran manusia. Ya, kaum Protestan abad ke-19 dengan cepat mendekati orang-orang Katolik karena perselingkuhan mereka tentang kitab suci. Tapi ada jurang pemisah yang lebar antara Roma dan Protestantisme. Luther, Calvin, Ridley, Hopper, dan pasukan para martir yang mulia, seperti ketika orang-orang ini melakukan protes yang memberi mereka nama Protestan. Jadi nama Protestan muncul gara-garanya ialah ketika pengikut Martin Luther tidak setuju dengan apa yang diterapkan waktu itu, yaitu lebih meninggikan tradisi dan kebiasaan bapak-bapak. Karena dasarnya orang-orang Protestan zaman Martin Luther adalah Alkitab dan Alkitab, walaupun terangnya tidak sebanyak kita. Nah, ini dari sini kita ya ke LD 130.2 ini isinya sama ya. Roma tidak pernah berubah, tapi cuman kutipannya singkat aja. Enggak apa-apa, saya baca karena dua saksi kan makin kuat. Ya, ini Youth Protest ini katanya dikutip kompilasi, jadi kita lewatin aja ya. Di LD 130.3 aja kita baca. Dunia yang mengaku Protestan akan membentuk suatu persekongkolan dengan manusia durhaka, lalu gereja dan dunia akan sama-sama menyeleweng. Inilah masa depan kebanyakan manusia yang mengaku beragama di muka bumi ini. Jadi kalau terlalu fokus mengenai hal-hal yang material, kurang memperhatikan firman Tuhan, akhirnya akan terjebak dalam jeratnya setan. Karena Protestan tidak tahu benar dan salah kan, dia pikir wah yang penting beragama. Nah, tapi bagi pengikut Tuhan tidak seperti itu. Selanjutnya di LD 130.4 di sana tertulis paham Roma di benua lama dan paham Protestan yang murtad di benua baru akan mengejar tujuan yang sama, yaitu memerangi mereka yang menghormati semua prinsip-prinsip ilahi. Jadi orang-orang yang berani mempertahankan prinsip ilahi akan menjadi buruan kelompok mereka. Selanjutnya di 147.2 di sana tertulis penganiayaan umat Protestan oleh penganut Roma yang mana agama Yesus Kristus hampir tidak ada apa-apanya akan lebih gawat lagi bila mana Protestantisme dan kepausan bersatu. Nah, di sini sudah kita lihat dengan pasti bahwa akan ada dua kubu yang sangat kuat yang akan memusuhi umat-umat Tuhan, dan kitalah yang akan menjadi target mereka. Tapi Tuhan sudah janji kan,
barang siapa bertahan sampai kesudahnya, maka Tuhanlah yang akan berperang untuk kita. Nah, kemudian di 147.3 LDE di sana tertulis begini, setan mempunyai 1000 macam senjata terselubung yang akan dikeluarkan untuk melawan umat Allah yang setia dan memelihara hukum untuk memaksa mereka melanggar hati nurani. Jadi target utama setan itu ialah untuk membelokkan kita dari kesetiaan memilih Tuhan. Makanya Tuhan Yesus tadi bilang di Matius 24 ayat 4, janganlah engkau membiarkan dirimu disesatkan orang. Jadi kita sudah diwanti-wanti sebelumnya bahwa ini akan terjadi, tapi Tuhan sudah kasih ingat, jangan engkau memberi dirimu disesatkan. Sekarang kita ganti ke kutipan selanjutnya di Prophet and King 183.3. Apa ya sana yang kita dapatkan? Di sana tertulis sebagai berikut. PK 183 poin berapa tadi? 3. Selamat pagi Pak Sutardi, boleh dibaca Pak? Halo, Sidang. Ya, selamat pagi Mas. Ya, silakan baca Pak ini. Oke, yang selama ya? Ya, selama dispensasi Kristen. Oke, selama dispensasi Kristen, musuh besar kebahagiaan manusia telah menjadikan Sabat perintah keempat sebagai objek serangan khusus. Setan berkata, aku akan bekerja dengan tujuan yang berlawanan dengan Allah. Aku akan memberdayakan para pengikutku untuk mengesampingkan peringatan Allah Sabat hari ke-7. Dengan demikian, aku akan menunjukkan kepada dunia bahwa hari yang dikuduskan dan diberkati oleh Allah telah diubah. Hari itu tidak akan hidup dalam pikiran orang-orang. Aku akan memiliki kredensial Allah. Aku akan melenyapkan, Pak. Aku akan melenyapkan ingatan itu. Aku akan menggantikannya hari yang tidak memiliki kredensial Allah. Hari yang tidak dapat menjadi tanda antara Allah dan umatnya. Aku akan pimpin mereka yang menerima hari ini untuk menempatkan kesucian yang Tuhan tempatkan pada hari ke-7. Prophet and King 183.3. Terima kasih Pak Sutardi. Jadi di sini setan berapa kali mengatakan aku, dan itu mengingatkan kita ke Yesaya 14 kan. Jadi itulah ambisi setan yang bisa diterjemahkan oleh Nyonya White bahwa tujuan setan itu betul-betul dipaksakan. Jadi kalau dulu zaman lampau belum begitu berhasil, sekarang dia usahakan harus berhasil. Tetapi tetap saja ada yang mengadangkan, nanti akan tetap dihadang. Jadi di sini kita lihat bahwa mereka, setan dan agen-agennya ini akan memaksakan suatu hari pengganti hari yang ditetapkan Tuhan. Nah, kita coba baca lebih lanjut ke PK 184.1. Silakan Pak Sutardi karena masih bersambung. Melalui wakilku, aku akan meninggikan diriku. Hari pertama akan dimuliakan dan dunia Protestan akan menerima Sabat palsu ini sebagai asli. Melalui ketidakpatuhan pada hari Sabat yang dilembagakan oleh Tuhan, aku akan menghina hukumnya dengan jijik. Kata-kata
tanda antara aku dan kamu sepanjang generasi. Sepanjang generasi kamu, aku akan membuat untuk melayani di sisi sahabat saya. Prophet Engine 184:1. Terima kasih Pak Stati. Jadi benar-benar setan itu ambisinya adalah untuk ditinggikan, untuk disembah. Ini luar biasa memang. Jadi kalau boleh dibilang sangat zealous. Tapi zealous tapi zealous yang enggak enggak benar kan. Ini zealous yang keterlaluan ini. Nah, oke. Terima kasih Pak Sudardi. Selanjutnya kita datang ke kutipan yang lain. BK 184.2. Oke. Oke, saya baca. Ini Yud marah-marah sama papanya ini. Oke. Jadi ini saya baca aja ya. Dengan demikian, dunia akan menjadi milikku. Aku akan menjadi penguasa bumi, pangeran dunia. Aku akan begitu mengendalikan pikiran di bawah kekuatanku. Sehingga sahabat Tuhan akan menjadi objek penghinaan khusus. Tanda, nah ini adalah kata-kata setan ya, masih kata-kata setan. Aku akan membuat ketaatan pada hari ke-7 merupakan tanda ketidaksetiaan pada penguasa bumi. Hukum manusia akan dibuat begitu ketat sehingga pria dan wanita tidak akan berani menjalankan Sabat hari ke-7. Selanjutnya di sini ditulis, karena takut kekurangan makanan dan pakaian, mereka akan bergabung dengan dunia dalam melanggar hukum Allah. Bumi akan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan saya. Jadi untuk merebut kekuasaan ini, setan menggunakan segala macam cara, asalkan tujuannya tercapai, yaitu menjadi penguasa bumi. Tapi kita sudah dibekali setiap hari dengan terang Tuhan, jadi kita tidak perlu mundur. Kalaupun kita harus gugur di jalan, gugurlah, tidak apa-apa. Tapi jangan kita berbalik seperti yang ditaruh di gambarnya Iyut kan, no turning back. Nah, sekarang kita datang ke Maranatha 163.3. Masih ada hubungannya. Kata penipu besar. Sabat adalah persoalan besar yang menentukan nasib jiwa. Kita harus meninggikan hari Sabat ciptaan kita. Kita harus membuatnya diterima oleh orang dunia dan anggota gereja. Sekarang, gereja harus dituntun untuk bersatu dengan dunia dalam dukungannya. Kita harus bekerja dengan tanda-tanda dan keajaiban untuk membutakan mata mereka terhadap kebenaran dan menuntun mereka untuk mengesampingkan akal dan takut akan Allah dan mengikuti kebiasaan dan tradisi. Sekali lagi, setan berpedoman bahwa kebiasaan dan tradisi adalah salah satu jeratnya. 163.4. Nah, selanjutnya di 163.4 ditulis, saya akan mengaruhi pendeta-pendeta yang terkenal untuk mengalihkan perhatian mereka dari hukum-hukum Allah. Nah, ini di 163.4 ini adalah sesuai dengan RH 18 Maret tadi kan. Jadi pendeta pun akan dengan tanpa malu-malu menyuruh anggotanya untuk menyucikan hari pertama. Sekarang kita teruskan, masih di 3. Di Maranatha 63.5. Nah, selamat pagi Om Johan.
45 terus urut itu. Halo, selamat pagi Om Johan. Oke, kalau Om Johan tidak bisa, saya baca sendiri ya. Tetapi perhatian utama kami adalah membungkam sekte pemelihara Sabat ini. Kita harus membangkitkan kemarahan rakyat terhadap mereka. Kita akan mendaftarkan orang-orang besar dan orang-orang bijak duniawi di pihak kita untuk membujuk mereka yang berwenang untuk melaksanakan tujuan kita. Nah, ini kalau kita lihat di kutipan ini, makanya orang-orang pintar dunia sekarang sedang membuat 5G dan menawarkan vaksin. Bukankah ini kegenapan dari kutipan ini? Jadi setan akan mendaftarkan orang-orang besar dan orang-orang pandai dunia di pihaknya untuk membujuk mereka yang melaksanakan tujuannya. Nah, ini. Jadi kegenapannya di sini. Kemudian hari Sabat yang setan dirikan akan dipaksakan dengan undang-undang yang paling keras dan tepat pada sasaran. Mereka yang mengabaikan akan diusir dari kota-kota dan desa-desa dan dibuat menderita kelaparan serta kekurangan kebutuhan hidup. Jadi ini akan dialami oleh kita semua, makanya kita sekarang lari ke gunung supaya adaptasi kan. Ketika kita memiliki kuasa itu, jadi ini masih setan punya ambisi, kita akan menunjukkan apa yang kita bisa lakukan dengan mereka yang tidak akan menyimpang dari kesetiaan mereka kepada Allah. Sekarang kita membawa gereja-gereja Protestan dan dunia menjadi selaras dengan lengan kanan kekuatan kita. Kita akhirnya akan memiliki hukum untuk memusnahkan semua yang tidak mau tunduk kepada otoritas kita. Nah, ini mirip 214.1 ya di KOL. Ketika kematian akan dijadikan hukuman karena melanggar hari Sabat kita, maka banyak orang yang sekarang menjajarkan diri atau menempatkan diri mereka dengan para pemelihara hukum akan datang ke pihak kita. Jadi inilah ambisi setan dan rencana setan yang sudah benar-benar kita dapat lihat sebelum semuanya itu menjadi kenyataan. Nah, ini kutipan menjelang terakhir di paragraf selanjutnya. Paragraf selanjutnya tertulis, tetapi sebelum melanjutkan ke langkah-langkah ekstrim ini, kita harus menjerat orang-orang yang menghormati Sabat yang sejati, yaitu Sabat hari ke-7. Kita dapat memisahkan banyak orang dari Kristus dengan keduniawian, nafsu, dan kesombongan. Nah, inilah di paragraf 6-nya terusnya. Jadi ini keduniawian, nafsu, dan kesombongan adalah apa yang ditawarkan oleh setan. Mereka berpikir diri mereka aman karena mereka percaya kepada kebenaran. Tetapi mengumbar nafsu makan atau nafsu yang lebih rendah yang akan mengacaukan pertimbangan dan membinasakan akal sehat yang akan menyebabkan kejatuhan mereka. Jadi di kutipan ini paragraf 6 kita bisa dapatkan bahwa percaya kepada kebenaran itu belum jaminan kalau tidak diikuti, kalau tidak dipraktekkan. Jadi percaya kebenaran mesti diikuti dengan penurutan. Karena apa? Kalau kita cuma main percaya itu ibaratnya seperti orang yang ngintip-ngintip apa yang sedang terjadi di dalam upacara Ka'bah.
tapi tidak mau masuk ke dalam Ka'bah. Padahal kita tahu bahwa yang selamat harus masuk dalam pagar Ka'bah. Jadi harus kumpul di dalam Ka'bah. Seperti zaman Nuh, kalau mau percaya masuk, bukan cuma nonton di luar kan. Jadi kalau yang penonton pasti tidak akan bisa selamat. Nah ini sedikit lagi habis. Saya baca terus saja. Di LDE 147.4. Jadi ini merupakan amaran bagi kita semua. Kita tidak perlu terkejut dengan apapun yang bisa terjadi sekarang. Sekarang yang sedang terjadi ialah COVID-19, di mana diikuti social distancing. Kita dibilang tidak usah terkejut. Kita tidak perlu heran atas berkembangnya kengerian. Nah, kengerian yang akan datang itu nggak usah membuat kita ketakutan. Karena kita sudah tahu kan arah tujuan kita kemana, akan jadi apa, kita sudah tahu. Mereka yang menginjak-injak hukum Allah dengan kaki mereka yang najis mempunyai roh yang sama dengan orang-orang yang menghina dan mengkhianati Yesus. Jadi lawan kita adalah orang-orang yang benci kepada Tuhan Yesus. Tantelan dari lubuk hati, mereka akan melakukan perbuatan bapa mereka, si iblis. Itu seperti yang dibilang Tuhan Yesus di Yohanes 8 ayat 44. Nah, ini ayat terakhir kita. Yohanes 8 44 lah ayatnya. Di Pengkhotbah 12 ayat 13, kesimpulannya ialah akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi informasi-informasi yang kita dengar itu jangan membuat kita bingung ataupun stres. Karena kalau stres, seperti kemarin dibilang Uncle, akan mengeluarkan exosome yang kalau di tes pakai swab akan dinyatakan sebagai COVID-19. Nah, jadi seperti itulah yang harus kita ingat betul. Dan selanjutnya di ayat 14 dibilang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi inilah perenungan yang bisa kita share bersama pagi ini. Semoga membuat kita semua semakin mencintai Tuhan, betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita, sehingga di saat sedang sembunyi ini kita diberi mana yang sangat berkelimpahan, supaya pada saatnya waktunya waktu sembunyi itu sudah habis, kita benar-benar sudah siap. Jadi kita tidak menjadi orang yang ragu, menjadi orang yang mengira-ngira, tidak. Jalan kita sudah pasti, langkah kita mantap. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi karena Allah kita akan membawa setiap perbuatan kita ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi sekalipun. Ya, terima kasih. Ya, itu Om Apop. Jadi dari apa yang kita bicarakan pagi ini, kalau ada yang mau menambahkan, kami persilahkan. Dari Pak Alek, dari Pak Stanley. Selamat pagi semua. Ya, selamat pagi Pak Gun. Ya, selamat pagi Om Apop. Iya, benar sekali apa yang akan terjadi sekarang, kita tidak bisa heran. Karena kita sudah pelajari ya, Pak Gun. Iya. Petanya itu sudah jelas sekali. Iya. Di rambu jalannya. Saudara-saudara kita yang akan jadi penganiaya bagi kita, ya. Nah, itu dia. Jadi kita tidak usah heran ya, nanti kalau ternyata, kamu kok nganiaya kita, enggak usah heran. Mungkin anak-anak kita
keluarga kita. Nah, bisa jadi. Kita tidak usah heran. Jadi kalau baru ujian sedikit-sedikit sekarang kita harus menang ya. Iya, betul. Ya, terima kasih dengan pelajaran ini hari ini dapat memberikan kekuatan. Ya. Iya. Ya, betul. Bagaimana, Sonder? Ada yang mau ditambahkan? Halo. Sonder pas, Uncle Gun. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Pak Gun. Pak Gun. Terima kasih Pak Gun. Oke. Tuhan. Terima kasih Pak Oke, Guru. kalau tidak ada yang mau ditambahkan, Ini sudah jelas oke. semuanya. Kalau tidak ada yang ditambahkan, saya kembalikan ke Sonder. Pak Gun. Gun.